demokrasi Indonesia. Mutlak berarti dasar tersebut tidak dapat diubah ataupun dihilangkan. Makna yang penting untuk dipahami dalam sila keempat bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sikap musyawarah, demokrasi, dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Hal ini tidak lain karena Indonesia menganut negara demokrasi di mana demokrasi diyakini sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan adil dan efektif. Selain makna sila keempat, sila-sila lainnya juga memiliki makna yang tidak kalah penting. Dengan memahami makna masing-masing sila ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih spesifik guna mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari presentasi kelompok kami, kelompok keempat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Muhammad Arfan Sulfikar. Kembali kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya serahkan ke kelompok 5 dulu ya. Nanti kita sesi diskusi. Sekalian dulu persentase. Coba Arfan stop share-nya dulu, Dinda. Berhenti. Ya, silakan kelompok 5. Siapa yang mau share screen? Mana perwakilan kelompok 5? Ya. Baik, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Tugas dari Bapak, kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila sila kedua. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Haryliksan, anggota kelompok saya Arif Armansyah dan Kemal Habib Adi. Baik, langsung saja kita mulai dari materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Proses perumusan Pancasila sila kedua. Proses perumusan Pancasila sila kedua dimulai dari usulan Muhammad Yamin, yaitu berbunyi kebangsaan persatuan Indonesia. Jadi maksud dari sila kedua di sini itu bahwa rakyat Indonesia itu saling membutuhkan satu sama lain agar tidak terpecah belah. Karena berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lalu disusul pendapat Supomo yaitu kekeluargaan dan dilengkapi oleh pendapat Insinyur Soekarno yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan. Jadi yang menyusun sila kedua itu adalah Muhammad Yamin, bukan yang menyusun tapi yang merencanakan itu adalah Muhammad Yamin, bukan Pancasila itu bukan disusun oleh satu pihak saja itu Insinyur Soekarno, tapi memiliki beberapa pandangan dan beberapa orang untuk menyusun sila tersebut. Nah, sampai pada akhirnya disepakati bahwa bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sampai saat ini tidak ada perubahan. Jadi Pancasila itu tidak dapat diubah lagi dan sudah dimutlakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Selanjutnya. Nah, arti simbol sila kedua itu adalah rantai. Mata rantai simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Artinya saling mengaitkan bahwa rakyat Indonesia itu adalah satu. Saling membutuhkan satu sama lain, saling merangkul. Intinya tidak ada perbedaan yang bisa menghancurkan sebuah kesatuan rakyat Indonesia. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Jadi, di negara kita Republik Indonesia itu ada 2 jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah menurut undang-undang dan peraturan yang telah diterbitkan.
Terus yang ketiga, kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik secara laki-laki maupun perempuan. Seperti yang saya katakan barusan bahwa arti kata rantai itu saling mengaitkan dan saling menguatkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sebuah unsur yang berbeda tapi harus dipersatukan dan saling menguatkan satu sama lain. Lanjut. Sila kedua itu memiliki 3 makna. Yang pertama kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan sila nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Yang kedua, hak asasi manusia. Serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia antar individu yang sejatinya dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi, setiap rakyat Indonesia itu memiliki hak asasi manusia sejak ia ada pada rahim ibunya. Nah, hak asasi manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 28E Ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memiliki hak asasi manusia atau hak dasar yang dimilikinya sejak ia lahir. Terus ketiga, asas kemanusiaan mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atau dasar kemanusiaan. Jadi rakyat Indonesia itu harus saling mencintai karena kenapa? Sudah diatur dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Selanjutnya, keadilan. Nah, mungkin tanpa perlu saya jelaskan, teman-teman sekalian sudah mengerti apa arti sebuah keadilan yang ada pada negara kita. Negara kita itu adalah negara hukum yang dimana keadilan itu harus tetap jalan meskipun apapun itu masalahnya, intinya keadilan akan terus berdiri. Nomor 5, tenggang rasa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini bisa memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling hormat, menghormati dalam sebuah hubungan sosial, baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, jadi sesama manusia itu pada negara Indonesia itu harus memiliki sikap tenggang rasa. Karena kenapa? Di Indonesia itu kita sebenarnya tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, atau kita itu cuma mau bersifat individualisme. Nah, di sini makna dari sila kedua itu terdapat poin yakni tenggang rasa. Selanjutnya, contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan kepada teman saya untuk menyampaikan materi tersebut. Saya berikan kepada Muhammad Fakih. Fakih. Baik, nampaknya orangnya tidak ada. Mungkin saya akan lanjutkan. Pertama, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang kedua, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Yang keenam, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mungkin ini sebagian dari contoh penerapan sila kedua, dan mungkin ini juga teman-teman atau Bapak sudah menerapkan sila tersebut di kehidupan sehari-harinya. Contohnya saja, itu menghargai setiap umat, suku, ras tanpa mempedulikan perbedaan yang ada di antara kita. Contohnya, teman kita ada Kristen, Hindu, Buddha, dan kita tidak mempedulikan hal tersebut karena kenapa? Kita ini cuma satu, yakni rakyat Indonesia yang dimana telah diatur dalam Pancasila dan telah dikuatkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetap satu.
Baik, sekian dari penyampaian materi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Mana perwakilan kelompok 3? Tadi kelompok 5 mana? Ya, jadi yang belum persentase kelompok 1, 3, dan 5. Assalamualaikum Pak, mohon izin live meeting soalnya lagi dalam perjalanan. Iya. Iya, tabe Pak. Silakan kelompok 3. Ada kelompok 3? Pak. Ya, silakan. Batara Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Dan yang pertama akan dibacakan oleh teman kelompok saya, yaitu Tri Indarto. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk dalam nilai-nilai Persatuan Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa itu persatuan. Persatuan Indonesia adalah bentuk perwujudan dari mengatasi paham golongan bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satuan negara yang tidak akan terpecah-pecah. Pada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham persatuan Indonesia tidaklah sempit, tetapi mengandung arti menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri, nasionalisme bangsa Indonesia. Selanjutnya, mungkin Saudara Agus. Ya, silakan dilanjutkan. Mungkin Saudara Agus bisa naik ke atas lagi sedikit supaya Mungkin karena ada kesalahan jaringan, jadi saya akan melanjutkannya. Arti Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah bentuk perwujudan dari mengatasi paham golongan suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu negara yang tidak akan terpecah-pecah. Pada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa,
sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham persatuan Indonesia tidaklah sempit, tetapi mengandung arti menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme bangsa Indonesia dan pedoman sila ketiga. Yang pertama, harus menempatkan kesatuan, persatuan, bahkan kepentingan dan keselamatan bangsa atau negara di atas kepentingan bersifat pribadi dan golongan. 2. Harus rela berkorban demi kepentingan bangsa maupun negara. 3. Harus cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berineka tunggal ika. Butir-butir sila ketiga. 1. Sanggup menempatkan persatuan atau kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi bahkan golongan. 2. Mampu serta rela berkorban untuk kepentingan golongan dan pribadi. 3. Rela mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. 4. Mampu memelihara ketertiban dunia. 5. Sanggup memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Secara keseluruhan, makna sila ketiga Pancasila yang berlandaskan nasionalisme, 2. Berlandaskan cinta bangsa dan tanah air, 3. Menyandang persatuan dan kesatuan bangsa, 4. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, 5. Tidak boleh memaksa warga dengan untuk beragama, 6. Selalu menjamin perkembangan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, 7. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, 8. Rela mengorbankan demi bangsa dan negara, 9. Selalu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bagi bangsa dan berbineka tunggal ika. Jadi makna sila ketiga ini mengandung maksud untuk mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia yang sangat banyak mempunyai perbedaan agama maupun suku bangsa dan budaya, sehingga dapat pula disatukan melalui sila yang berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok berapa? 5 ya? Mana kelompok 5? Ada perwakilan kelompok 1? Muhammad Syafri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, perwakilan kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 2. Pertanyaannya itu, apakah menurut Anda keadilan di Indonesia sudah betul-betul diterapkan? Karena banyak peristiwa sekarang yang terjadi penindasan terhadap masyarakat-masyarakat kecil yang sangat kurang mendapatkan keadilan oleh atasannya. Jadi berikan jawaban Anda kepada saya tentang keadilan yang ada di Indonesia. Apakah betul-betul sudah diterapkan? Terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaan Safri untuk kelompok 2 ya. Tolong perwakilan kelompok 2 dicatat namanya temannya yang bertanya ya, dicatat nama lengkapnya dan nanti dikirimkan melalui WA grup kita juga. Yang lain yang mau bertanya silakan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi Wabarakatuh. Pak, bisa jangan presentasi kelompok 5? Ada, mana kelompok 5 ada? Saya Pak. Oke, silakan. Saya bikin tadi suara aku Pak. Ini berteduh kayak ini tadi. Iya, mana PowerPoint-mu? Ada? Tunggu Pak. Harus pakai ini Kak.
Pak, pakai ini makalah. Iya. Tapi sudah selesai makalahnya. Kalau tidak ada makalahnya, Pak, dibacakan saja. Boleh, tapi ada makalahnya karena makalahnya nanti harus di-share. Oh, makalahnya nanti di keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Amar Abdillah dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur. Berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan, penindasan, tidak ada penghisapan. Kata dari Soekarno. Di atas adalah kutipan pembuka cerita pendek. Assalamualaikum, Pak. Iya. Mana kelompok 5? Lanjutkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 2, 3, dan 4 segera kirimkan file ke ini ya, ke grup supaya saya bisa menilai. Silakan kelompok berapa tadi? 5. Kelompok 2 siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari Syafri tadi ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dan makna lambang sila kelima Pancasila, padi dan kapas. Dengar di suara aku, Pak? Iya. Silakan lanjut. Yang pertama, makna padi dan kapas pada sila kelima Pancasila. Yang pertama, padi kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat satu-satu kedudukan. Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Gimana? Sudah selesai? Lupa. Assalamualaikum Pak, saya mau lanjutkan Pak. Silakan. Contoh sikap sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya adalah menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 2. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. 3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi pihak umum. 4. Menghormati jerih payah kerja keras seseorang. 5. Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu Ji, Pak. Oke. Ya.
Mana kelompok 1 ada? Tidak ada ya. Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang mau memberikan jawaban dari pertanyaan saudara Syafri tadi nih? Ini tolong jangan dimatikan terus kameranya nih ya. Nanti sesekali. Apakah keadilan di negara kita ini Indonesia sudah benar-benar ditegakkan? Keadilan di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Semua sudah tercantum dalam undang-undang, tetapi ada sebagian pihak yang memang secara kasat mata terlihat seperti keadilan yang telah diatur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi bagaimana kita Lanjut Kemal, lanjut. Jadi menurut saya keadilan di Indonesia sebenarnya semua sudah diatur, akan tetapi ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menjalankan sebagaimana sebenarnya apa itu keadilan. Terima kasih. Iya. Bagaimana, Sapri? Iya Pak, betul Pak. Oke, ya, nanti saya tambahkan ya. Ada pertanyaan yang lain? Untuk kelompok lain, silakan. Jadi hari ini kelompok 1 tidak bisa menampilkan hasil kerja kelompoknya. Dengan demikian, kita katakan bahwa kelompok 1 tidak dapat nilai kelompok ya. Tolong kelompok 2 dan 5 segera kirimkan makalah PowerPoint-nya di grup kita.